Nah, bentar ya Ibu cari dulu ya. CB ya. Sudah terlihat CB? Ininya apa? Share screen-nya belum ya? Belum. Bentar, Ibu share screen dulu ya. Baiklah, selamat datang Bu Evi. Ya, Bu Evi Safitri, ibunya Sibi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sibi untuk memulai presentasinya dengan Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sibi. Kali ini saya akan membahas KS. Topiknya tentang sejarah parfum. Materi ini berhubungan dengan pelajaran IPS. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada pembimbing saya, yaitu Bu Sri, karena telah membimbing saya dalam membuat Canva ini. Ya, boleh dilanjut Ya, silakan. ke daftar isi. Yang pertama, mengapa saya memilih topik ini? Yang kedua, apa itu parfum? Yang ketiga, sejarah parfum dimulai dari zaman kuno hingga zaman modern. Yang keempat, parfum menurut agama Islam. Yang kelima, karakteristik parfum. Yang keenam, koleksi parfumku. Yang ketujuh, aplikasi. Yang kedelapan, self-knowledge. Yang kesembilan, refleksi diri. Oke, sebelum itu, mengapa saya memilih topik ini? Saya memilih topik ini tuh dikarenakan memang saya sudah tertarik dengan dunia perparfuman dari sejak kelas 6 SD. Jadi pada saat kelas 6 SD itu saya sudah banyak melakukan research tentang parfum, mulai dari cara pembuatan parfum dan merek-merek parfum. Oke, lanjut. Oke, apa itu parfum? Parfum adalah minyak esensial, senyawa aroma untuk memberikan aroma wangi kepada tubuh, ruangan, atau objek tertentu. Kata parfum berasal dari bahasa Latin yaitu perfume yang berarti melalui asap. Kata ini merujuk pada praktik kuno, yaitu membakar bahan aromatik. Aromatik itu apa? Aromatik adalah tanaman atau senyawa kimia yang memberikan wangi. Gitu. Oke, kita masuk ke sejarah parfumnya. Mesir kuno. Parfum pertama kali muncul di Mesopotamia dan Mesir kuno sekitar 4000 sebelum Masehi. Awalnya parfum digunakan sebagai dupa dalam ritual keagamaan. Orang Mesir mengembangkan penggunaan parfum lebih jauh, tidak hanya untuk ritual, tetapi juga untuk perawatan tubuh dan sebagai simbol status sosial. Cleopatra sendiri dikenal sangat menyukai parfum dan bahkan memiliki kapal khusus untuk mengangkatnya. Oke, lanjut. Kita masuk ke parfum di saat-saat Yunani dan Romawi kuno. Orang Yunani mengembangkan teknik penyulingan sederhana yang memungkinkan mereka menciptakan parfum cair dari bahan-bahan alami. Parfum ini digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk perawatan tubuh dan aromaterapi. Bangsa Romawi. Bangsa Romawi mewarisi pengetahuan tentang parfum dari Yunani dan mengembangkan industri parfum yang lebih besar. Parfum Romawi seringkali mengandung bahan-bahan eksotis seperti kayu, cendana, mawar, dan ember. Bahan-bahan eksotis itu apa? Bahan-bahan eksotis itu adalah bahan yang memiliki ciri khasnya sendiri. Jadi mungkin bahan eksotis itu bau parfum yang belum pernah kita cium. Seperti itu. Oke, masuk ke parfum abad pertengahan 5-17 Masehi. Penggunaan parfum menurun selama abad pertengahan karena wabah penyakit dan persepsi negatif terhadap kebersihan tubuh. Namun,
parfum tetap digunakan oleh kalangan bangsawan atau gereja. Renaissance. Jadi parfum ini ada hubungan juga dengan Renaissance. Jadi minat terhadap parfum kembali meningkat selama Renaissance. Parfum digunakan untuk menutupi bau badan yang tidak sedap akibat kurangnya kebersihan dan sebagai simbol status sosial. Masuk ke parfum di abad modern 18, 1800 hingga tahun 2000 atau bisa kita sebut 1800 hingga sekarang. Jadi pada abad 18 hingga 20, industri parfum modern mulai berkembang di Perancis, terutama di kota Grasse. Kota Grasse di Perancis menjadi pusat produksi parfum dunia, menghasilkan berbagai jenis parfum dengan aroma yang kompleks dan elegan. Jadi produksi produksi parfum terbesar itu ada di Perancis, terutama di kota Grasse. Seperti itu. Kita masuk ke wewangian menurut Islam. Wewangian dalam Islam mempunyai kedudukan yang istimewa. Wewangian sangat dianjurkan untuk umat Islam. Bahkan wewangian pun menjadi sunnah bagi umat Islam. Ini didasarkan pada beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ingin melaksanakan sholat Jumat, hendaklah mandi, memakai wangi-wangian kalau ada, dan menggosok gigi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan saya ada satu hadis lagi, tetapi tidak saya cantumkan di PPT-nya. Jadi hadisnya itu berbunyi seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku menyukai dua hal dari dunia ini, yaitu wanita dan parfum. Yang maksud beliau ini tentang wanita itu lebih universal ya, bukan maksud beliau ini bukan tentang kalau bisa dibilang tuh tentang pacaran. Jadi maksud beliau ini beliau mengagumi ciptaan Allah yang sungguh luar biasa dan pentingnya peran wanita dalam dunia ini. Gitu. Oke, kita masuk ke karakteristik parfum. Yang pertama itu di yang pertama tuh ada di paling kanan. Itu disebut Eau Fraiche. Itu saya nggak tahu cara menyebutnya, tapi intinya begitu. Jadi itu yang ada warnanya itu dalam botolnya itu minyak parfumnya. Jadi minyak parfum Eau Fraiche itu hanya 1 sampai 3%. Dan ini hanya bertahan kurang lebih dari 2 jam. Lalu yang kedua ada Eau de Cologne atau bisa kita sebut kolon gitu. Kolon ini memiliki minyak parfum sekitar 3 sampai 7% dan sisanya hanya alkoholnya saja. Jadi ini lebih bertahan lama dibanding Eau Fraiche. Ini bertahan 2 sampai 3 jam. Terus yang ketiga ada Eau de Toilette atau bisa kita sebut EDT. Ini minyak parfumnya ini ada 7 sampai 15% dan sisanya alkohol. EDT ini bertahan hingga 3 sampai 4 jam. Lalu yang keempat ada EDP atau bisa kita sebut Eau de Parfum. Eau de Parfum ini konsentrasi, maksudnya minyak parfumnya itu 15 sampai 20% dan sisanya hanya alkohol. Jadi ini tuh lebih bertahan lama. Ini bisa bertahan lama sampai 5 sampai 8 jam. Lalu yang terakhir itu ada extrait de parfum atau parfum. Ini tuh lebih tahan lama. Soalnya minyak parfumnya itu 20 sampai 30% dan sisanya alkohol. Ini tuh bertahan hingga 8 sampai 12 jam. Kemungkinan juga ini bertahan hingga sampai sehari gitu. Biasanya kan ada parfum yang kalau kita semprot di baju itu udah dicuci tapi masih kecium wanginya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke koleksi parfumku. Kali ini saya akan membahas parfumnya itu dengan bahasa yang bukan bahasa parfum. Ini bahasa bahasa yang saya deskripsikan saya sendiri gitu. Jadi yang pertama ada Mykonos. Yang itu yang paling kiri, yang warna hijau, ini tuh parfum lokal ya. Down to Earth. Wangi parfum ini mencerminkan kamu berada di tengah hutan rimba yang sedang hujan. Jadi baunya ini tuh kayak bau-bau daun gitulah. Enak baunya. Tapi mungkin beberapa orang tuh nggak suka sama baunya. Soalnya baunya tuh ada dari green tea-nya juga. Mungkin bikin pusing gitu loh.
Terus ada dari Maison Francis, Baccarat. Wangi parfum ini mencerminkan saat kamu memakan kue manis yang baru keluar dari oven dan ada sentuhan rempah-rempah yang membuat baunya menjadi mewah. Jadi parfum yang ini nih, yang merah ini tuh dibenci semua orang sebenarnya kalau dipakainya di siang hari. Karena baunya tuh manis nyengat gitu. Jadi sangat mengganggu. Terus yang ketiga ada Dior Sauvage. Wangi ini mencerminkan saat kamu sedang menjelajahi alam bebas yang luas sembari merasakan angin sepoi-sepoi. Wangi Dior Sauvage ini tuh wangi lebih ke cowok ya, wangi maskulin kayak gitu. Terus yang keempat ada Coach de Perfume. Wangi ini mencerminkan di saat kamu sedang berjalan-jalan di kota New York yang ramai. Ini juga bau parfum yang versatile. Versatile itu apa? Versatile itu bisa dipakai di kapanpun, bisa di pagi, siang, sore, malam itu bisa. Soalnya baunya tuh seger. Oke, boleh dilanjut. Sebentar ya, si Ibu mau ngasih pengumuman. Bu, Bu ini mamahnya Sabit, Ibu minta maaf ini tadi mundur ya, jadi buat Sabit nanti mulainya mundur juga. Oke, Sibi kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke aplikasinya. Parfum memiliki manfaat terapeutik. Beberapa aroma seperti lavender, chamomile, rosemary, eucalyptus, lemon, dan peppermint dapat digunakan dalam aromaterapi untuk meningkatkan konsentrasi dan memberikan manfaat kesehatan. Industri parfum juga memiliki peran penting dalam perekonomian global, dengan berbagai perusahaan besar memproduksi parfum dengan aroma unik dan kemasan menarik yang mendorong daya tarik konsumen. Oleh karena itu, usaha di bidang parfum memiliki potensi pasar yang menjanjikan, mengingat tingginya permintaan dan popularitas parfum saat ini. Oke, self-knowledge. Saya sudah memahami tentang perparfuman dari kelas 6 SD, dan saya sudah melakukan banyak riset dan sudah banyak mencari tahu tentang parfum. Menurut saya memiliki kelemahan dalam pemahaman geografi dan sejarah parfum. Saya lebih tahu tentang kimianya saja, dan alhamdulillah saya tidak memiliki kendala dalam membuat kas ini. Oke, sekarang kita ke refleksi diri. Kekuatan. Saya orangnya tuh bersih banget. Kalau bisa dibilang OCD, tapi nggak OCD gitu. Saya tipikal, saya tuh orangnya kalau ngeliat yang berantakan tuh pengen saya rapiin gitu loh, kayak gak enak dilihat gitu. Saya tuh tipikal orang yang rapi, bersih, wangi. Saya juga orangnya mudah cepat, akrabnya dengan orang lain. Saya memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, sehingga membuat saya tidak merasa gugup dalam melakukan suatu hal. Oke, ini kelemahan saya. Saya kadang suka melakukan hal yang sudah tahu salah, tetapi tetap saya lakukan. Ya, bisa dibilang itu fasik ya, kalau dalam istilah Islamnya. Lalu saya juga suka menunda-nunda waktu. Saya kadang memiliki rasa malas yang tinggi, tetapi sekalinya semangat, semangat banget gitu. Kayak rencana tindak lanjut dari siswa, kalau bisa dibilang dari saya ya. Dengan saya yang tinggal jauh dari orang tua, saya bisa membangun diri saya sendiri dari ketidaknyamanan tersebut. Maksudnya apa? Kan kalau saya tinggal di Depok ini kan, kalau bisa dibilang saya tuh berada di zona nyaman ya, soalnya saya berada di dekat ibu saya, di dekat orang tua saya. Sedangkan di Bandung ini, saya tuh berada di zona tidak nyaman. Soalnya beda gitu cara pembimbingan saya di Bandung sama di Depok ini. Jadi dari zona tidak nyaman itu saya bisa membangun sifat saya mandiri, disiplin, dan konsisten seperti itu dari orang tua. Semoga orang tua saya tetap mendukung saya hingga menemukan karir dan minat saya. Harapan saya dari guru, semoga guru terus bisa mengejar saya hingga saya bisa mengajar saya hingga saya bisa menemukan minat saya. Dan semoga guru pun terus bisa mendukung para murid, tidak hanya saya. Oke, terima kasih. Apakah ada masukan atau saran? Baik, Sibi terima kasih banyak. Eh, ini cukup unik ya dibanding yang lain, Sibi tiba-tiba memilih parfum gitu. Ini topik bebas sebenarnya ya.
Gitu sih. Tapi si B ingin memasukkannya ke dalam apa memilihnya dalam pelajaran sejarahnya. Boleh Ibu tahu kata si B kan si B sebenarnya suka kimia gitu. Kenapa tidak milih kimianya atau biologinya? Kenapa malah sejarahnya? Silakan. Sedangkan Sebenarnya sendiri bilang kan lemah di geografi ya. Jadi kenapa tuh si B? enggak sih, saya tuh pemahaman geografinya tuh sebenarnya luas. Cuman geografi tentang parfum ini saya apa kalau bisa dibilang baru tahu lah. Terus kalau soal kimia emang emang saya udah mendalami gitu. Kalau soal geografi saya juga, tapi saya suka geografi, suka IPS gitu. Soalnya nilai saya juga termasuk paling bagus di kelas ini gitu. Terus nggak kenapa tidak disambungkan dengan kimianya aja? Kenapa Bu? Eh, Materi tentang parfumnya, kenapa tidak dipilih tentang kimianya saja gitu? Soalnya kan kalau dipilih kimianya tuh eh gak masuk ke pelajaran SMP ya, itu masuknya ke matkul SMA. Jadi saya campur aja dari materi kimia sama materi sejarahnya tuh saya campur aja gitu. Jadi itu alasannya. Iya Lain Bu. kali nggak usah khawatir ya. Nanti bisa kalau memang tertarik kimianya nanti dicarikan insya Allah dengan gurunya ya. Jangan Oh, takut ini harus berani. oh baik. Satu lagi pertanyaannya, ini ada koleksi Iya Bu. yang mencerminkan saat kamu makan kue manis. Menurut Sibi, bagaimana menciptakan parfum dengan suasana seperti itu? Tekniknya seperti apa? eh Sebenarnya sih bu apa bau-bau yang kue manis, bau-bau manis itu tergantung dari bahan baku parfum ya. Jadi ada bau-bau parfum yang bahan baku parfum yang baunya tuh manis. Jadi kayak bisa ada bahan baku yang namanya tuh eh madu. Madu, madu itu madu tuh bisa dicampurkan dalam bahan parfum itu. Jadi bau-bau yang manis itu, yang apa kayak makanan manis itu bisa dicampurin di bahan-bahan parfum. Jadi itu bisa menciptakan bau parfum yang manis. Kalau yang seperti menjelajahi alam bebas, bagaimana tuh? Jadi parfum yang menjelajahi alam bebas itu baunya kayak gitu. Bau-bau alam bebas tuh bau bau kayak gitu. Bau seger gitu, bau-bau dari angin sepoi-sepoi, kayak 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 gitu deh pokoknya Bu. Wah, nanti Sibi coba dipelajari lagi ya, bagaimana menciptakan wewangian tertentu ya. Itu merupakan kombinasi, masih ingat yang Ibu kasih tahu ke Sibi, parfum itu ada tiga komposisinya apa? Ada yang top base ya, terus Ada ada yang top middle- apa? top notes, middle notes, sama Oh base iya, notes. ya itu maksud Ibu. Itu ada tiga hal komposisinya dan yang top itu ada berapa macam ya, nggak cuma satu macam, jadi bisa menciptakan sensasi sensasi pengalaman tertentu ya. Iya Baiklah, benar. waktunya sudah mau habis. Silakan Bu Evi, silakan untuk mengomentari KS-nya Sibi. Iya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow. Sebetulnya ketika dibuat ini kan mendadak ya, Sibi itu membuat. Jadi tadinya sempat ingin merubah topik ini karena akademiknya kayaknya kurang gitu. Karena diharapkan udah apa namanya di saat-saat terakhir itu saya baru baru tahu bahwa ada ini kan, jadinya mungkin eh, pendampingan dari saya kurang gitu ya. Tentu saja karena kan mendadak sekali gitu.
Begitu juga dengan ayahnya, dengan babahnya, kalau bisa dirubah, tapi kan sudah tidak ada waktu ya. Jadi apa namanya? Saya harapkan tahun depan Sibi bisa Sibi bisa lebih akademis, Bi. Sebentar ya, Nak ya. Lebih bisa akademis pembahasannya. Ya, Ya, misalnya kalau memang misalnya bakatnya di kimia, ya betul kata Bu Sri, kimianya yang di bukan soal ini lebih ibarat ke, tapi presentasinya sih udah bagus, sudah bagus. Tidak banyak jeda gitu ya. Cuman ya itu kurang akademis aja, Bi. Kurang kurang fokus gitu. maksudnya tuh temanya kurang akademis ya. Nah, ini kayak Enggak, lebih ke hobi aja. sebenarnya kalau ngambilnya sejarah sudah cukup akademis ya. Cuma Iya ini sebetulnya aja ya. minatnya Sibi sayang banget kalau nggak disalurkan gitu ya. Betul. Nah, itu maksudnya sayang. Karena atau mungkin saya dan ayahnya sempat berpikir dengan Baba itu sempat berpikir mungkin memang belum belum terarah gitu apa namanya belum ketahuan minatnya sebetulnya belum ketahuan minatnya karena memang seperti yang tadi Sibi bilang di Bandung dengan di sini beda caranya. Nah, mungkin karena jauh dari kami mungkin jadinya begitu. Ya masukan juga buat saya sebagai orang tua sebetulnya Dari kelas untuk 7 lebih. Sibi suka kimia, udah nanya-nanya kimia terus dari kelas Oh 7 gitu ya. ya. Nah, kan sebetulnya kimia banyak, Bi. Sebetulnya kimia itu lebih kalau di lebih ini lagi lebih ke kimia lagi ya sebetulnya banyak bisa lebih ditekankan lagi urusan nanti akademik secara kimianya gitu bukan jadi perbanyak lagi lah kimia gitu ya khusus di kimia ini kan bisa ngobrol tuh dengan para guru di Alka itu aja sih. Tapi Baik, kalau secara pembawaan membawakan presentasinya alhamdulillah ada kemajuan besar daripada yang sebelumnya itu yang jadinya lebih tersorot gitu ya. percaya dirinya tambah Iya. banyak. Biasanya udah Amin. percaya diri sekarang lebih-lebih banget lagi. Ya, Kalau yang tapi di di pelajaran ya, Bi, khususnya lebih di pelajaran ya, Bi ya. Percaya lebih percaya dirinya di pelajaran. Ya, Sibi udah pinter, tinggal fokus aja. tinggal fokus aja Ya, betul. ya. Baiklah, Ya, ya, terima kasih banyak Sibi dan Bu Evi. Eh, ya. mohon maaf waktunya terbatas. Eh, kita silakan Sibi untuk menutup presentasinya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih. Terima Terima kasih, Bu kasih Bu Evi. Evi. Bu. Ya, selanjutnya Abid, silakan. Abidnya di online apa di mana ya? Abidnya. Online, Bu. Udah ya. Silakan Abid. Abid mau share sendiri ya. Iya, Silakan Bu. langsung share aja. Dibuka dulu dengan apa? Salam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan konferensi akademik siswa saya pada semester 1 tahun ajaran 2024-2025. Jadi pertama-tama daftar isinya ada pelajaran IPS, refleksi diri terhadap sikap belajar, dan 4 faset yaitu eksplanasi, aplikasi, perspektif, dan pengetahuan diri. Pada daftar isi yang pertama ada pelajaran IPS. Mengapa saya memilih pelajaran IPS? Mungkin menurut saya pelajaran IPS itu mudah dipahami dan menyenangkan bagi saya. Daftar-daftar topik IPS ada Revolusi Inggris, Revolusi Amerika, Revolusi Prancis, dan zaman Renaissance. Dari fase pertama ada eksplanasi. Jadi Revolusi Amerika dari tahun 1775 sampai 1783 adalah peristiwa penting dalam sejarah dunia di mana 13 koloni Inggris di Amerika memberontak melawan kekuasaan kerajaan Inggris untuk mencapai kemerdekaan dan membentuk Amerika Serikat.
Revolusi ini dipicu oleh berbagai faktor politik, ekonomi, dan sosial yang saling terkait. Sini ada peta 13 koloninya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 koloni yang memberontak kepada Inggris. Ini ada timelinenya. Dari awal revolusi ada Stamp Act di tahun 1765, dilanjut Boston Tea Party tahun 1773, terus pertempuran pertama di antara Amerika dan Inggris di Lexington dan Concord. Pada satu tahun kemudian ada Deklarasi Kemerdekaan pada tanggal 4 Juli bulan Juli 1776, dan pada tanggal 1778 Prancis secara resmi bergabung dalam perang, dan diakhiri oleh Perjanjian Paris pada tahun 1783 mengakhiri Revolusi Amerika. Tokoh-tokoh penting Revolusi Amerika itu ada George Washington, Thomas Jefferson, dan John Adams. Peran mereka tuh peran George Washington yaitu dia komandan tentara kontinental, Thomas Jefferson penulis utama Deklarasi Kemerdekaan, dan John Adams terakhir perannya diplomat dan negosiator. Aplikasi yang kita bisa lakukan dari Revolusi Amerika yaitu menghormati hak dan kebebasan orang lain. Hormati pandangan atau pendapat orang lain meskipun berbeda pendapat. Dalam diskusi atau debat, contoh yang di sekolah itu adalah OSIS. Perspektifnya, saya memilih persamaan Revolusi Amerika dan Perang Kemerdekaan Indonesia. Persamaannya itu melawan penjajahan, perjuangan didukung oleh nasionalisme. Yang ketiga, keterlibatan rakyat dalam perjuangan. Pengetahuan diri, yaitu self-knowledge. Saya cukup memahami konsep-konsep Revolusi Amerika dan kejadian-kejadian penting dalam topik ini. Bapak dan Ibu Guru dipersilakan mengajukan pertanyaan terkait pelajaran ini. Tadi refleksi dirinya udah belum ya? Sini ya, Bu. Langsung refleksinya aja dulu. Ayo. Refleksi diri terhadap sikap belajar saya, kekuatan diri saya, rasa ingin tahu yang tinggi, kelemahan diri saya, tidak percaya diri. Rencana tindak lanjutnya, dari siswa, saya harus lebih fokus, lebih percaya diri, dan mengerjakan tugas-tugas sekolah lebih cepat atau lebih dini. Yang diharapkan dari orang tua, menyemangati anak dan selalu mensupport kapanpun. Yang diharapkan dari guru, memperhatikan murid-murid yang mempunyai kesusahan dalam belajar. Sudah ya, terima kasih Abid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya silakan Pak Hendra sebagai guru sejarahnya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sabit memilih materi Revolusi Prancis ya untuk KAS kali ini. Revolusi Amerika, Revolusi Prancis ya. Oke, Sabit, secara Bapak mengasih feedback secara tampilan presentasi ya. Tampilan presentasi Sabit, kalau slide-nya cukup lengkap sebenarnya materinya, cuma terlalu singkat-singkat gitu ya. Materinya cukup lengkap tapi terlalu singkat. Mungkin nanti kalau sesuatu yang menarik dari presentasi itu, Sabit bisa menceritakan lebih detail gitu. Tidak harus semuanya. Sesuatu yang menurut Sabit paling menarik aja dari kisah Revolusi Amerika misalnya, tentang apa yang paling menarik menurut Sabit, apakah tentang tokohnya, apakah tentang penerapan pajaknya atau apa. Nah, fokus ke situ gitu, diceritakan lebih detail. Terus juga kalau slide-slide-nya mungkin Sabit perlu lebih sering lagi nih bikin slide, karena itu standar bisa dibikin lebih menarik dengan background gambar misalnya. Ya, Sabit ya. Nah, dari materi Revolusi Amerika
yang paling menarik menurut Sabit yang bagian apanya? Mungkin dari saya yang tentang geografi dan peta-petanya. Iya, tadi udah ditampilkan petanya, bagus itu. Cuman agak agak kurang besar ya, agak kurang besar. Terus ini karena kita online, jadi Sabit nggak bisa menunjukkan tuh yang 13 koloni itu adanya di sebelah mana di peta itu gitu ya. Kira-kira kalau perbandingan negara Amerika yang sekarang dengan negara Amerika waktu yang pertama kali itu 13 koloni, itu berapa kali lebih besarnya kalau yang sekarang dibandingin yang pertama dulu? Terus sekarang ada 50 bagian, 50 negara bagian. Kalau yang pertama kali 13. 13 ya. Berarti jauh lebih besar yang sekarang dibanding waktu pertama kali merdeka ya. Oke, Sabit terakhir. Coba Sabit bisa menceritakan nggak tentang Boston Tea Party? Boston Tea Party. Di Boston Tea Party setahu saya tuh mereka tuh mengambil teh-tehnya Inggris yang diimpor atau apalah, terus mereka buang ke laut. Kejadiannya di mana? Di Boston. Iya. Itu sebagai bentuk protes terhadap penerapan pajak teh ya. Nah itu tuh sebenarnya menjadi titik penting di Revolusi Amerika, karena setelah itu kerajaan Inggris menerapkan kebijakan yang keras terhadap rakyat yang protes-protes gitu, dan kebijakan keras inilah kemudian yang memicu kemarahan rakyat gitu, sehingga akhirnya pada berontak menuntut kemerdekaan. Nah, terus yang feedback berikutnya, kalau sudah janjian sama guru mau bimbingan, mohon dipenuhi ya, Bit ya. Tapi Bapak nggak tahu, mungkin Sabit sedang sakit atau apa gitu ya. Tapi next time mungkin kalau guru-guru lain akan tersinggung tuh kalau seandainya udah janjian terus nggak datang ya. Oke, Bit. Udah bagus, nomornya udah cukup lengkap. Apalagi ada peta, ada timeline, itu penting ya. Kalau presentasi sejarah itu harus ada tuh yang namanya peta dan timeline. Oke, Sabit, makasih. Baiklah, terima kasih Pak Hendra. Kita lanjutkan ya. Coba Abid, Ibu boleh lihat timelinenya. Timelinenya ini adalah tahun 1700 ya. Tadi di perspektif Abid membandingkan dengan kemerdekaan di Indonesia ya. Pada tahun 1700 ini di Indonesia sedang apa ya menurut Abid? Apakah Abid tahu? Soalnya tadi kan perspektifnya Abid membandingkan dengan kemerdekaan di Indonesia ya. Menurut Abid di Indonesia pada tahun 1700 ini apa yang sedang terjadi di Indonesia? Menurut saya masih dalam negara kerajaan lah atau VOC. Sedang dalam keadaan apa, dijajah ya oleh siapa 1700? Oleh Belanda mungkin. Oleh Belanda. Oke. Mengapa Abid membandingkannya dengan kemerdekaan Indonesia? Kejadian revolusi Amerika ini. Karena disuruhnya begitu sih. Apa? Disuruhnya dibandingkan dengan revolusi. Oh begitu ya. Baiklah. Terima kasih Abid. Sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada ibunya Abid, silakan. Ibu Emilia Zola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Esti dan Pak Hendra atas masukannya. Ini udah yang keberapa kali ya Kas ya. Kalau menurut saya perbaikannya lebih positif karena yang sebelumnya dia bikin slide itu hitam putih, sekarang udah berwarna. Terus kalau untuk IPS emang Abid lebih bagus nilainya, tapi saya nggak tahu nanti dia minatnya lebih ke apa, nanti akan mungkin Abid harus mencari lagi.
Untuk Pak Hendra, kemarin udah saya ingetin Pak konsultasinya, katanya gurunya tidak ini. Apakah dia yang malu? Soalnya maaf Pak, ini anaknya emang tidak percaya diri. Apakah anaknya tidak mau mencolek Pak? Jadi mohon maaf saja. Begitu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, Abid, alhamdulillah sudah berhasil mempresentasikan topik pilihan yang Abid pilih ya. Mudah-mudahan Abid tetap terus dipelajari topik yang sudah dipilih ini menjadi apa ya, visi ke depan Abid kemana gitu ya, memberikan arah ya. Terima kasih banyak Pak Hendra dan Bu Emilia Zola. Silakan Abid ditutup dulu presentasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Hendra, terima kasih Abid ya. Gak boleh di stop share, Bu. Ya, stop share ya. Terima kasih ya Abid. Makasih ya, Bu. Ya. Iya, Pak.